selalu menjagaku selai di rambut, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku selai di rambut, tak akan terjadi tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Terima kasih Bapa, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang setia kepada kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa, janji-janji Tuhan yang bisa menolong kami dalam setiap saat, setiap situasi dalam kehidupan kami. Firman Allah yang teruji, firman Allah yang kekal, firman Allah yang hidup. Tuhan, biarlah kami bertambah-tambah hari makin jatuh cinta pada firman. Semua umat-Mu di tempat ini semuanya lapar dan haus akan kebenaran. Biarlah kami merindukan firman-Mu sama melebihi kami merindukan emas tua, melebihi kami merindukan madu Tuhan. Kami cintakan firman-Mu, kami menghargakan firman-Mu melebihi semua perkataan manusia. Kami menempatkan firman-Mu sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu mengerjakan perubahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan duduk di bawah kaki-Mu. Roh Kudus berbicara kebenaran firman Allah pada kami. Roh Kudus mewahyukan kebenaran-Mu, bagaimana kerajaan sorga bekerja pada kami, sehingga kami bisa bekerja sama dengan hukum kerajaan sorga dan menerima hasilnya. Terima kasih Tuhan, silakan bekerja Roh Kudus. Dan engkau setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami usirkan, kami hancurkan kau, kami perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, menyingkir dari tempat ini setan. Dalam nama Yesus. Ada kebebasan, kelepasan, kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Oke, terima kasih buat tim praise worship yang sudah memberikan pelayanannya. Haleluya saudara. Hari ini kita akan mempelajari lagi mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Kita akan belajar lagi saudaraku bagaimana kerajaan Allah bekerja. Amin. Jadi saudaraku, mari perhatikan ke depan. Biasakan fokus. Biasakan konsentrasi. Amin. Jangan biarkan pikiran saudara kemana-mana. Oke, mari kita buka lagi saudaraku dari kitab Markus pasal 4.
Markus pasal 4 dari ayat 3. 1, 2, 3 ya. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Oke, kita baca artinya ayat dari 14. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya saudaraku. Jadi saudaraku, firman Tuhan mengatakan beginilah cara kerja kerajaan sorga. Inilah rahasia kerajaan sorga. Jadi saudaraku, minggu lalu kita belajar bahwasanya kerajaan sorga itu bekerja seperti benih. Amin. Saudara belum melihat ke depan. Perhatikan sama saya. Amin. Minggu lalu saudaraku kita belajar bahwasanya firman Allah itu saudaraku bekerja seperti benih. Haleluya saudara. Jadi sebagaimana benih di alam nyata bekerja, begitulah firman Allah itu bekerja. Karena dari Markus pasal 4 ayat 14 dikatakan penabur itu menaburkan firman. Jadi benih itu adalah firman. Amin. Jadi saudaraku, sama seperti supaya kita dapat satu tuaian, misalnya tuaian jagung, kita harus saudaraku mengambil benih jagung dan menaburkannya di tanah hati kita. Haleluya saudara. Tidak ada yang kita tabur, maka tidak ada tuaian. Sedikit kita tabur, sedikit tuaian. Sedikit banyak kita tabur, banyak tuaian. Sesederhana itu. Haleluya. Jadi saudaraku, banyak kita yang menginginkan hidup dalam kesehatan yang berlimpah-limpah misalnya, tapi tidak pernah mengambil benih firman Tuhan yang berbicara mengenai kesehatan, kesembuhan, lalu menabur dalam hati kita. Lalu kita bingung saudara, kok aku sakit-sakit terus? Amin. Atau misalnya saudaraku, kita ingin hidup dalam sukacita atau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tidak peduli situasi apapun yang terjadi. Amin. Lalu saudaraku, kita bingung, kok saya nggak punya tuaian sukacita? Kenapa saya nggak punya damai sejahtera yang berlimpah-limpah? Yang nggak heran saudara, kita nggak pernah misalnya mengambil benih firman Tuhan yang berbicara mengenai sukacita atau damai sejahtera, lalu menaburkan di dalam tanah hati kita. Sesederhana itu. Amin. Jadi kalau saudara mau ada tuaian sukacita, damai sejahtera, tuaian kesembuhan, haleluya saudaraku, berlimpah-limpah dalam hidup saudara misalnya, tuaian kasih berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Misalnya saudara ingin mengalami hubungan yang baik suami istri, hubungan yang romantis suami istri misalnya. Amin saudaraku. Saudara harus mulai mengambil benih firman Tuhan itu.
lalu menabur dalam hati saudara. Jadi kapan saudara butuh sukacita, sudah ada Tuhan yang sukacita. Amin. Kapan saudara memerlukan kesembuhan, ada Tuhan kesembuhan. Satu lagi prinsipnya saudaraku, ada waktu antara menabur dengan menuai. Amin. Macam mana misalnya saudaraku, besok misalnya mau panen. Lalu ada orang saudaraku, hari ini dia mulai menabur. Besok mulai panen, semua orang sudah mulai panen saudaraku. Besok. Lalu hari ini dia mulai menabur. Nah, seperti tersadar dia, amin. Selalu tadi mana pikirannya saudara? Orang mulai panen, aku taburlah sekarang di tanahku. Nah, besok panen apakah ada hasilnya? Ya. Amin. Jadi artinya apa saudaraku? Jangan kita masuk dulu dalam satu situasi krisis dalam hidup kita, baru kita mulai menabur benih firman Tuhan. Amin. Amin. Waktu situasi lagi baik, nah ambil benih firman Tuhan, masukkan. Jadi ketika terjadi suatu krisis dalam hidup kita saudaraku, kita sudah punya tuayan. Amin. Amin. Sesederhana itu. Tapi saudaraku, banyak orang tidak mau bekerja sama dengan cara kerja kerajaan surga ini. Orang lebih suka saudaraku disuruh berdoa, orang lebih suka disuruh puasa, orang lebih suka saudaraku disuruh menangis-nangis. Saya beritahu kemarin saudaraku, kalau misalnya ada sebidang tanah kita 400 meter persegi, amin. Kita misalnya berdoa puasa 40 hari 40 malam, lalu menangis-nangis saudaraku. Saya tanya saudara, kalau tidak ada benih ditabur, bisa tumbuh jagung? Tidak. Banyak orang mencoba menggantikan proses menabur benih ini dengan berdoa, berpuasa, menangis-nangis. Gak begitu caranya. Tidak ada ditabur, tidak ada dituai. Seharusnya kalau saudara sudah mendengar mengenai cara kerja kerajaan surga ini, itu membuat kita saudaraku semakin bergairah membaca firman Tuhan. Amin. Bukan saudaraku, ya udahlah, khotbah minggu lalu udah minggu lalu. Begitu pulang dari gereja saudaraku keluar dari pintu itu, ditanya apa berkat firman Tuhan, nggak tahu lagi. Itu sama saudaraku, sama seperti benih ditabur di pinggir jalan, datang burung dipatoknya. Lalu saudaraku, bertahun-tahun kita ikut Tuhan, gak terjadi perubahan apa-apa. Amin. Amin. Makanya saya memaksa saudara untuk memperhatikan. Amin. Kadang saya suruh berdiri saudaraku. Supaya apa? Supaya saudara memperhatikan. Amin. Supaya saudara mengerti. Amin. Amin saudaraku. Amin. Oke. Itu yang minggu lalu. Jadi saudaraku, yang menghasilkan buah itu sebenarnya adalah benih. Amin. Benih itulah yang menghasilkan buah. Tapi saudaraku, banyak tidaknya buah, apakah benih ini menghasilkan buah atau tidak, itu tergantung pada tanah hati itu. Amin saudaraku. Dari 4 jenis tanah tadi, ada berapa yang menghasilkan buah? 1. Dan yang menghasilkan buah pun tidak sama. Ada yang 30, yang ada 60, ada 100. Kalau misalnya saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini, saya menabur benih firman Tuhan. Ada yang hidupnya berubah, saudaraku, amin, amin Tuhan katanya. Sembuh dia dari sakitnya. Ada satu saudaraku jatuh tertidur. Amin. Ada satu udah bosan. Ada satu bersukacita. Kata-kata yang sama, orang yang sama menyampaikan firman, tapi responnya berbeda, hasilnya berbeda. Amin. Lama kali Pak Pendeta yang khotbah. Nanti kalau ada masukan aku tulis nanti. Jangan lama kali kok Bapak. Haleluya saudaraku. Jadi ini bukan tergantung pada jenis benih. Firman Allah itu benih yang baik, benih yang tidak bisa rusak.
Ada kalanya saudaraku, kalau kita menabur benih, ada benih itu yang rusak. Benih itu yang tidak baik dia. Kami pernah saudaraku waktu kami di Jambi, kami menanam sawit. Jadi kami beli benih sawit saudaraku, kami tanam. Ada yang benih itu kosong dia di dalamnya, rusak. Jadi ditanam pun saudaraku nggak akan tumbuh. Amin. Ada benih yang bagus, dia tumbuh dia. Firman Allah itu benih yang baik. Amin. Haleluya saudara. Itu benih yang tidak bisa rusak. Amin. Coba kita buka dari 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Satu Petrus 1 ayat 23. Dapat? Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang dapat rusak, tetapi dari benih yang tidak dapat rusak, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin saudaraku. Jadi firman Tuhan itu benih yang tidak dapat rusak. Pasti yang baca tadi. Terjemahan baru. Yang saya baca terjemahan. Oke, kita karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau terjemahan lain dikatakan saudaraku, bukan dari benih yang dapat rusak. Jadi firman Allah itu benih yang tidak dapat rusak. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara mendengar firman, bukan firman Tuhan itu masalahnya. Ada orang berkata, Pak, udah kuucapkannya oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Tapi kenapa gak terjadi apa-apa dalam hidupku? Mereka mau memberitahu bahwa firman Allah, benih itu tidak menghasilkan apa. Seolah-olah mereka berkata firman Allah itu yang rusak. Bukan masalah terletak pada firman Allah itu. Masalahnya di mana saudaraku? Hati kita. Bagaimana kita menanggapinya? Saudara mengerti? Firman Allah itu hidup dan kekal. Saudaraku, perhatikan ya. Kalau saudara menanam benih, benih itu tumbuh, lalu menghasilkan buah, itu terjadi perubahan, amin. Saya tanya, perubahan itu alami atau tidak? Normal atau tidak? Dari benih, lalu saudaraku tumbuh, lalu menghasilkan buah. Perubahan itu alami atau tidak? Normal atau tidak? Normal. Jadi saudaraku, perubahan dalam hidup kita itu sebenarnya adalah hal yang alami dan normal. Kalau kita mengambil benih firman Tuhan, kita taruh dalam hati kita, lalu menghasilkan buah. Itu akan mengubah hidup kita secara alami. Misalnya saudara selama ini orangnya nggak punya damai sejahtera. Asal ada masalah sedikit gerasak gerusuk. Haleluya saudara. Nah, selama dalam 1 minggu ini saudaraku ada 2 event besar terjadi di gereja ini. Amin. Nah, satu Mama Dela yang tabrakan. Saudara sudah tahu? Nanti saudara datangi, salami, amin. Saya belum sempat berkunjung. Yang kedua, melahirkan. Nah, inilah hebatnya pendeta saudaraku. Semua harus diurus. Haleluya. Pas melahirkan, Pak macam mana ini Pak katanya. Wah, saya bingung. Masa melahirkan pun tanya pendeta, saya pikir. Karena saya sudah datang mendoakan saudara. Saya tanya, bidannya di situ enggak? Ada. Ya tanya bidannya, biarkan bidannya yang bekerja. Apa mau saya ke sana saudaraku, saya jadi bidan? Ayo keluar. Banyak harapan orang terhadap gembala sidang ini. Amin. Tapi puji Tuhan semua bisa dilewati. Luar biasa. Amin. Nah, tapi saudaraku, misalnya orang yang suka gerasak gerusuk, suka panik, menghadapi satu masalah cepat panik.
Kalau saudara tahu itu kelemahan saudara, mulai ambil firman Tuhan. Amin. Supaya ketika terjadi masalah, supaya saudara tetap bisa dalam damai sejahtera yang sempurna. Haleluya saudaraku. Waktu saya menunggui, waktu kami saudaraku ke rumah toke dari orang yang menabrak Makdela ini, kami diputar-putarnya, dipermainkannya, sampai menunggu sampai sekitar 4 jam saudara. Sudah macam-macam yang bermain dalam pikiran saya. Ada satu anak Tuhan yang mengikuti supir itu. Kami disuruhnya berhenti, lalu dia pergi. Lalu saya bilang, ikuti. Saudara tahu, di bola-bolanya anak Tuhan ini. Sampai saudaraku berjam-jam saya menunggu di situ. Yang bermain dalam pikiran saya, entah sudah dibunuhnya anak Tuhan ini, saya pikir. Amin. Kami dibawanya keliling 1 jam naik mobil angkotnya. Nunggu dia 3 jam. Saya pikir sudah terjadi apa-apa sama anak Tuhan ini. Saya mulai berbahasa roh, saya mulai pasang lagu rohani, amin saudara. Jadi saya pikir pun, saya juga bisa juga terpancing untuk panik. Haleluya saudaraku. Mulai ambil firman Tuhan yang berbicara mengenai damai sejahtera, mengenai hikmat. Amin saudaraku. Nah, supaya saudara mengerti bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam hidup saudara. Haleluya saudara. Misalnya selama ini saudara suka sakit-sakit, ambil firman Tuhan yang berbicara mengenai kesembuhan. Haleluya saudaraku. Saudara misalnya selama ini suka iri hati, ambil firman Tuhan yang berbicara mengenai itu saudaraku. Supaya banyak tuaya. Haleluya saudaraku. Oke, kita lihat tadi Markus pasal 4 tadi. Markus pasal 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Coba kita buka saudaraku dari kitab Matius 13 ayat 19. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara tahu kenapa kita di Komsel, saudaraku, selalu ditanya, apa berkat firman Tuhan yang kau dapat? Apa pengertian yang kamu terima? Itu bukan tidak ada dasar firman Tuhannya, bukan kurang kerjaan, amin saudaraku. Aku malaslah ke Komsel, asal Komsel nanti ditanya apa berkat firman Tuhannya. Saudara tahu, kalau kita mendengar firman tidak mengerti, itu sama seperti saudaraku, benih firman Tuhan tadi ditabur di tanah hati kita, lalu dipatok oleh burung. Datang iblis langsung mengambil firman Tuhan tadi. Kalau kita mendengar firman tanpa mengerti, haleluya. Itu makanya usahakan saudara mengerti firman Tuhan. Fokus dengar firman Tuhan. Latih pikiran saudara fokus. Sekarang ini saudaraku, saya rasa hal fokus ini susah bagi anak-anak muda sekarang ini. Gampang sekali pikiran teralih dengan segala macam saudara. Latih pikiran saudara fokus, amin. Jangan nanti saudaraku begitu kita keluar, apa firman Tuhannya tadi? Udah gak tahu. Saudara tahu apa itu? Iblis mengambil firman Tuhan dari hati saudara. Haleluya saudara. Ini satu-satunya perumpamaan di mana iblis punya akses langsung, akses penuh terhadap firman Tuhan dalam hati kita. Amin. Kalau misalnya saudara baca firman Tuhan saudaraku, jangan asal lewat aja. Usahakan saudara
saudara sampai mengerti. Karena pengertian itu pintu masuk, benih tadi masuk ke dalam tanah dan mulai berakar. Tanpa pengertian, benih tadi hanya sama seperti benih ditabur di atas tanah, di atas jalan. Haleluya, saudara. Haleluya. Kalau dulu orang punya ladang, mereka nggak dibatasi pakai pagar. Mereka buat pembatasnya pohon atau batu. Saudara mengerti ya? Nah, jadi mana tanahmu, ladangmu? Itu batasnya ini sama ini, pohon ini sama pohon ini, atau batu ini dengan batu ini. Jadi saudaraku, berbatasan antara ladang orang dengan ladang dan ladang yang satu dengan ladang yang lain, itu biasa dijalani. Itu jalan lewat. Amin. Itu biasanya jadi tanah yang keras. Nah, makanya waktu ditabur saudaraku, dia jatuh di situ. Amin. Jadi pintu masuk supaya benih itu bisa masuk dalam tanah dan mulai berakar adalah pengertian. Amin. Jadi kalau saudara misalnya nerangkan firman Tuhan kepada orang, saudara harus menerangkan sesimpel mungkin. Amin, saudaraku. Amin. Sesederhana mungkin sehingga orang bisa mengerti. Haleluya. Kalau saudara bicarakan firman Tuhan sama anak-anak, bicarakan dalam level pengertian anak-anak. Haleluya, saudaraku. Itu pintu masuknya. Tanpa pengertian akan diambil oleh iblis semuanya. Amin. Amin. Saudara misalnya baca firman Tuhan, saudara misalnya saudaraku terjemahan baru ini saudara agak bingung. Saudara bisa ambil apa saudaraku? Terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan firman Allah yang hidup. Amin. Saya sangat diberkati. Apalagi saudara punya HP saudara. Saudara bisa download itu. Alkitab firman Allah yang hidup, Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Atau kalau saudara gampang mengerti dalam bahasa daerah saudara, bahasa Toba, Simalungun atau bahasa Garut, download. Amin. Sampai saudara mengerti. Amin. Usahakan saudara mengerti. Itu pintu masuknya. Jangan hanya lewat aja. Haleluya. Haleluya. Coba kita buka Amsal 4 ayat 7. Masih bersemangat saudaraku? Dapat? Amin. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Amin. Coba sekali lagi. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi usahakan memperoleh pengertian itu. Amin, saudaraku. Amin. Jangan asal lewat aja. Kalau saudara mau hidup saudara berubah. Amin. 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 Kita buka lagi Matius 5 ayat 6. Dapat? 1, 2, 3 ayat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pertanyaannya, apakah kita masih lapar dan haus akan kebenaran? Saudara tahu kenapa anak-anak gak suka makan nasi lagi, saudara? Hah? Ayo makan-makan, kita kasih misalnya nasi. Udah kenyang, nggak mau. Tahu kenapa? Karena dia sudah kenyang dengan jajanan yang lain, yang belum tentu bergizi. Kenapa kita nggak lapar lagi akan firman Tuhan, saudara? Udah hiburan dunia ini semua yang memenuhi kita. Kita sudah kenyang dengan dunia ini, kenyang dengan perkara-perkara dunia. Nggak lagi rindu, lapar.
Amin. Amen. Mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan, kasih aku hati yang rindu lapar akan firman. Amen. Ada satu hamba Tuhan, saudaraku, dia sedang disupiri menuju satu tempat. Selama 10 menit saudaraku ngomongan ke sana kemari. Lalu tiba-tiba dia berkata, berhenti. Amin saudaraku. Lalu mobil berhenti. Kenapa Pak? Kata supirnya. Lalu dia berdoa, Tuhan ampuni kami. Karena selama 10 menit ini kami tidak berbicara tentang firman-Mu dan jiwa-jiwa yang begitu mulia di mata-Mu. Ampuni kami Tuhan. Lalu setelah dia berdoa, suruhnya jalan. Setelah itu saudaraku, pembicaraan beralih kepada firman Tuhan. Haleluya. Hamba Tuhan ini saudaraku nggak baca yang lain kecuali firman Tuhan. Buku rohani pun nggak dibaca. Nggak baca koran. Makan pun nanti saudaraku bisa dia lupa makan karena baca Alkitab. Kok ekstrim kali Pak? Iya, tapi 14 orang bangkit dari kematian. Haleluya saudara. Mata yang buta mencelik, telinga yang tuli mendengar, bisu berbicara, kanker saudaraku lenyap. Amin. Memang mungkin dia ketinggalan saudaraku segala macam informasi. Haleluya saudara. Tapi saudaraku, dia dia tidak sampai dicobai untuk tidak percaya. Ini saudaraku semua nanti informasi kita tahu, Alkitab nggak kita tahu. Amin. Mulai saudaraku, kita lapar dan haus akan firman. Amin. Kalau saudara baca Alkitab, gak usah buka dari HP. Pakai Alkitab ini aja. Itu tenteng kemana-mana. Saudara pergi kemana-mana saudaraku, jangan lupa bawa Alkitab. Hamba Tuhan ini bilang, aku seperti gak berpakaian kalau aku pergi keluar tanpa Alkitabku. Amin. Macam telanjang kurasa kalau gak bawa Alkitab aku. Dan hal-hal luar biasa terjadi. Jangan terlalu sibuk. Haleluya saudaraku. Haleluya. Seperti saya katakan kemarin, jangan sebentar-sebentar nanti buka HP, sebentar-sebentar buka HP. Ini kembali pilihan sama kita. Haleluya saudara. Siapa kita di sini saudaraku yang asal siap firman Tuhan langsung lupa? Saya nggak mau tunjuk-tunjuk lah, amin. Saudara sendiri mengecek tanah hati saudara. Tuhan, sudah banyak yang memuaskan hatiku selain daripada firman. Dunia ini sudah memuaskanku Tuhan. Ampuni aku. Tolong aku untuk kembali pada firman. Sama seperti anak bayi yang selalu merindukan air susu yang murni, yaitu firman-Mu. Tolong aku kembali pada firman. Haleluya saudaraku. Coba kita buka lagi dari Mazmur 19. Hari ini kita bicara mengenai dua jenis tanah ini dulu, amin. Mazmur 19 dari ayat 10. Dapat saudaraku? Mazmur 19 dari ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3 ya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Amin. Jadi firman Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua.
Bukan Mas Joko, amin. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Apakah kita menginginkan firman Tuhan melebihi emas? Jangankan itu Pak, kebaktian pun ditinggal untuk cari emas. Siapa penulis kitab Mazmur ini? Daud ya? Saudara tahu Daud itu raja. Dia sangat sibuk. Amin saudaraku. Nah, tapi yang luar biasanya, dia sangat merindukan firman Tuhan ini. Jadi jangan saudara bilang Daud gak punya kerjaan. Dia banyak kerjanya. Ngurus keluarganya, ngurus rakyatnya saudaraku. Tapi satu hal yang selalu dirindukannya, firman Tuhan. Gak heran saudaraku, kemanapun dia pergi, dia menang. Gak ada orang bisa bertahan menghadapi Daud. Gak ada yang bisa bertahan. Waktu dia menghadapi Goliat, saudara lihat bagaimana saudaraku, mulutnya penuh dengan firman. Gak ada satupun perkataan negatif keluar dari mulutnya. Amin. Luar biasa. Karena sangat merindukan firman. Haleluya saudaraku. Haleluya. Nanti waktu kita berdoa, Tuhan, sudah terlalu jauh hatiku dari firman, kembalikan aku. Aku mau lapar dan haus akan kebenaran, jatuh cinta pada firman. Haleluya saudaraku. Saya percaya kalau saudara diasingkan 1 bulan di pulau, hanya dikasih firman Tuhan aja, amin saudaraku, Alkitab, hidup saudara pasti berubah. Gak ada gadget, gak ada TV, gak ada koran saudaraku, hanya Alkitab. Hidup saudara pasti berubah. Haleluya saudara. Ada kadang orang saudaraku disuruh dengar firman Tuhan aja susah dia. Gak di situ hatinya. Ini tantangan yang lebih berat kepada pengkhotbah zaman sekarang ini. Untuk membuat orang fokus pada firman. Amin saudaraku. Amin. Karena sebentar aja sudah banyak ini di sini bisa mengalihkan perhatian kita. Sorry berkati sejauh ini. Amin. Jadi kalau saudara baca firman, usahakan sampai mengerti. Itu makanya saudaraku, kalau saya khotbah pun saya usahakan dengan bahasa yang sederhana. Haleluya saudara. Sehingga orang-orang tua, anak-anak muda, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan pun mengerti. Gak ada gunanya saya bahas dari misalnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saya pakai bahasa-bahasa yang tinggi, tapi orang gak mengerti, gak berubah hidupnya. Langsung diambil setan. Haleluya saudaraku. Oke. Yang berikutnya, Ibrani 4 ayat 7. Dapat? 1, 2, 3. Ya. Sebab itu ia bertulah suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Jadi saudaraku, ada orang memang hatinya keras. Apapun kalian bilang, inilah aku apa adanya. Kalian harus mengerti aku. Ada orang nggak mau berubah. Dengar nasihat, dengar firman Tuhan, dikeraskannya hatinya. Amin saudaraku. Inilah aku, mau apa lagi? Kalau nggak Tuhan sendiri ngomong sama aku, nggak mau aku dengar. Ada dulu seperti itu saudara. Seorang anak Tuhan, pelayan, punya kebiasaan keras sekali hatinya, tapi
dari luar sepertinya lembut, perkataannya lembut. Kalau dia ngomong lembut, tapi hatinya keras sekali. Semua orang menasihati dia nggak mau dengar. Dia bilang, kalau pendeta pun yang ngomong, gembala sidang pun yang ngomong, kalau nggak Tuhan langsung ngomong sama aku nggak mau dengar. Wow. Kayak saudaraku, dia menikah dengan seorang yang yang belum lahir baru. Sudah dilarang nggak mau dengar. Amin saudaraku. Sudah dilarang nggak mau dengar. Lalu hamil dia. Selama dia hamil, saudaraku, dipijak-pijak sama suaminya. Dibilang orang, lari kau, tinggalkan suamimu, mati kau nanti. Mungkin prinsipnya itu juga, kalau nggak Tuhan ngomong sama aku nggak mau pergi. Susah kalau sudah punya pemikiran seperti itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Mati dia sama bayinya itu. Mungkin tadi karena harus Tuhan dulu yang ngomong. Karena saya mungkin mengerti juga kenapa suaminya, tapi saya bukan benarkan saudaraku ya. Tapi saya berpikir juga kenapa sampai suaminya tega injak-injak dia, mungkin kenapa? Saking kerasnya dia. Haleluya saudaraku, saudara mengerti maksud saya? Bukan saya benarkan dia, enggak. Tapi kok sampai hati suaminya menginjak-injak dia waktu hamil? Mungkin saking kerasnya si perempuan ini sampai gondok suaminya. Amin saudaraku. Jadi kalau ada orang menasihati kita sesuai dengan firman Tuhan, lembutkan hati. Amin. Kalau prinsip kita saudaraku nggak sesuai dengan firman Tuhan, obah. Kau tahulah kalau Bro Karo ini, saya orang Karo saudaraku, amin. Nah, kau tahulah kalau Bro Karo ini memang begini. Atau datang lagi saudaraku yang kita buru bata, kalau baru ini memang baru seban juta, memang begini. Istri saya baru seban juta, amin. Memang beginilah kami. Saudaraku itu nggak mau berubah namanya. Amin. Identitas saudara yang baru dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Yes. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Amin. Saudara sudah diberikan hati yang lemah lembut. Hati yang keras sudah dilalukan. Jadi jangan bilang, aku ini, nggak mau berubah. Jangan keraskan hati. Ada kadang orang saudaraku penampakan aja luar lembut, tapi hatinya keras. Lebih baik lagi perkataan kita lembut, hati kita pun lembut. Amin. Haleluya saudaraku. Pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Amin. Lembutkan saja. Bekerja sama aja dengan firman Tuhan. Jangan menganggap diri saudara lebih tahu dari Tuhan. Ampuni kata Tuhan, ampuni. Udahlah ampuni aja, jangan kau simpan-simpan dendam. Aku doakan dulu. Kalau kata Tuhan aku mengampuni, ku ampuni. Aduh. Ini keras hati namanya. Firman Tuhan mengatakan kalau saudaraku tidak ada persekutuan antara terang dan gelap, jangan lakukan. Haleluya. Jangan pacaran sama orang gak kenal Tuhan. Amin saudaraku. Lembutkan aja hati. Firman Tuhan mengatakan kita diingatkan Tuhan melalui firman-Nya supaya kita jangan jatuh. Haleluya saudaraku. Kan luar biasa ada yang mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh. Lembutkan aja hati kita. Saudara diberkati sejauh ini? Oke, kita masuk ke tanah yang kedua. Ke Markus pasal 4 kita kembali. Katakan kanan kirinya, semangat Pak. Goyang-goyang kanan kirinya, semangat. Haleluya. Ayat 16.
Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Jadi saudaraku, ada jenis tanah kedua ini. Dia mendengar firman Tuhan bersukacita, gembira. Saudara tahu kalau misalnya benih jatuh di atas tanah berbatu-batu, tanah itu tipis. Amin saudaraku. Jadi dia kalau masuk dalam tanah itu, akarnya nggak panjang ke bawah. Akarnya cuman kecil aja akarnya. Amin. Lalu apa yang terjadi? Dia cepat naik, tumbuh keluar. Saudara mengerti saudaraku? Jadi akarnya tidak dalam, tapi dia cepat tumbuh keluar. Amin. Tapi jenis benih seperti ini saudaraku akan segera layu. Kenapa? Akarnya tidak dalam. Dia dengar firman Tuhan gembira. Oh haleluya Tuhan. Kadang melompat dia saudaraku. Amin. Khotbahkan lagi pendeta. Oh luar biasa. Tapi semuanya hanya tampilan luar. Mana si Anu? Nggak nampak lagi. Udah kembali ke dunia Pak. Jadi saudaraku, yang jatuh di tanah berbatu-batu ini semua hanya tentang penampilan luar. Akarnya tidak dalam. Jadi saudaraku, akarnya itu tidak bisa menopang batang tadi. Karena tidak cukup dalam. Contoh misalnya, saudara, misalnya di sini kita belajar mengenai bahasa roh, baptisan Roh Kudus, mujizat. Amin saudaraku. Lalu saudara pergi keluar. Saudara jumpa dengan guru, teman yang tidak percaya itu semua. Omong kosong itu ada bahasa roh. Omong kosong itu baptisan Roh Kudus. Gak percaya. Mujizat-mujizat sudah berhenti sejak zaman rasul-rasul. Di situ cuma saudara yang percaya mujizat. Amin saudaraku. Lalu orang mulai mengkritik saudara. Saudara menderita aniaya karena firman. Coba baca lagi. Ayat 17. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, Mereka segera murtad. aniaya, penindasan karena firman. Amin. Mulai diserang. Kau sesat. Lalu saudaraku, kita karena sendirian, kita mulai takut. Mulai tawar Gitu juga kalau misalnya saya khotbahkan saudaraku mengenai kekudusan. Jangan kompromi dengan dosa. Haleluya saudaraku. Kemudian saudaraku, kita kembali ke tempat kita. Orang mulai mengkritik kita. Orang mulai menganiaya kita karena firman Tuhan itu. Amin. Kita mulai tawar hati. Murtad di sini bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, enggak ya? Amin saudaraku. Kita mulai meninggalkan, nggak percaya lagi. Saudara mengerti masa ini? Bapak ini ekstrim kali. Lalu di sana bisanya Pak kompromi. Saudaraku, orang mengkritik firman Tuhan itu. Amin. Bukan karena di sini tidak bisa kompromi. Firman Tuhan memang nggak bisa kompromi. Haleluya saudara. Perhatikan. Saat orang mulai membuat saudara lebih menghargai perkataannya, siapapun itu, lebih dari membuat saudara menghargai firman Tuhan, itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Haleluya saudaraku. Jadi jangan biarkan siapapun membuat saudara lebih menghargai perkataannya melebihi firman. Amin. Mau saudara mendapat aniaya karena itu, Amin.
tetap teruskan. Haleluya. Amin saudaraku. Ya kalau nggak kita bisa dengar firman Tuhan, amin, amin. Tapi waktu datang aniaya karena itu, kita boleh mundur. Mulai takut. Benih tadi tidak berakar dalam. Amin saudaraku. Lalu kemudian apakah dia menghasilkan buah? Tidak. Dia bertumbuh, layu, mati. Salah benihnya? Enggak, tanah. Amin saudara. Jadi saudaraku, semakin saudara mengerti mengenai perumpamaan ini, saudara akan semakin mengerti mengenai karakter orang. Amin saudaraku. Masalahnya bukan pada benih firman Tuhan, masalahnya di tanah hati kita. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara harus mempunyai akar yang dalam di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba saya tanya saudara, kalau misalnya ada pohon sawit saudaraku atau pohon kelapa, akarnya sudah dalam, amin, bisa gampang saudara cabut dia? Tidak. Hah? Perlu apa yang bisa mencabutnya saudara? Pakai doser atau eskavator, amin. Kenapa? Akarnya sudah dalam. Jadi saudara dengar firman Tuhan, saudara renungkan, perlu saudaraku, apa namanya? Renungkan terus. Amin. Terima lagi pewahyuan dari firman itu. Terima lagi pewahyuan dari firman itu. Sampai firman itu berakar di dalam hidup saudara. Mau dicabut orang pun firman itu nggak bisa. Sok suci kali kau, sok benar kali kau. Mau dikritik orang pun saudara nggak bisa. Amin. Mau ditariknya benih firman Tuhan itu nggak bisa. Karena sudah berakar dalam. Amin. 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 Sehingga semua orang pun mengkritik saudara karena iman saudara kepada Kristus, saudara tidak tergoyahkan. Amin. Tidak tergoyahkan. Banyak orang saudaraku hari ini mengenai penampilan luar. Jadi perlu ambil firman Tuhan itu, biarkan berakar dalam hati. Amin. Amin saudaraku. Jangan biarkan apapun siapapun membuat saudara lebih menghargai dia daripada Tuhan. Kalau nggak benih itu akan mati. Haleluya saudara. Haleluya. Jadi saudara mau siap dianiaya karena firman Tuhan? Amin. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia pasti menderita aniaya. Amin. Pasti. Itu berjalan beriringan. Amin. Kalau saudara sudah berlawanan arah dengan iblis, saudara pasti tabrakan dengan iblis. Haleluya saudara. Haleluya. Kalau saudara satu arah dengan iblis, tidak akan pernah tabrakan. Kalau cara hidup kita kompromi, amin saudaraku, nggak akan pernah tabrakan. Tapi waktu saat kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, saudara akan mulai mengharapkan nanti kritik-kritik datang. Amin. Oh sifar haleluya sudah lewat ini. Perbibel apa? Bibelon sudah lewat. Amin saudaraku. Amin. Firman Tuhan mengatakan seorang murid tidak lebih dari guru. Kalau aku dianiaya kata Tuhan, kalian pun juga. Amin. Kenapa kita nggak mengharapkan kita dianiaya? Pasti sudah. Lalu macam mana Pak cara saya menghadapi aniaya kritik orang? Mau tahu cara yang macam mana? Anggap sampah. Sampah di mana saudara taruh? Ya tong sampah.
Waktu orang mau mengkritik saudara karena iman saudara pada Kristus, ya, emangnya gue pikirin? Kalau saudara mulai memikirkannya saudaraku, saudara pasti goyang. Katakan, saya lebih menghargai Tuhan daripada apa kata manusia. Amen. Saya menghargai Tuhan daripada apa katamu. Amen. Saya memang menghormatimu. Amin. Kau sebagai mungkin orang yang lebih tua, orang yang dituakan, ya saya menghargaimu. Tapi tidak saya menghargaimu melebihi daripada firman Tuhan. Amen. Tidak. Tuhan menempati otoritas tertinggi dalam hidup saya. Amen. Apa kata Tuhan itu yang paling mahal dalam hidup saya. Mau apa kata dunia terserah. Mau diejek, mau diejek terserah. Amin saudaraku. Amen. Ya, perangilah berdiri untuk Kristus. Jangan sedikit datang aniaya mundur. Amin. Terima firman Tuhan dengan sukacita. Biarkan dia berakar dalam hidup saudara. Amen. Haleluya saudaraku. Firman Tuhan bilang pasti kita menderita aniaya. Berbahagialah orang yang menderita aniaya karena namaku. Sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Amen. Jangan dianiaya karena dosa. Pak, aku menderita aniaya tadi, Pak. Hebat sekali kau. Kau memiliki kerajaan surga. Bukan, Pak. Bukan karena Yesus. Lalu karena apa? Aku maling tadi ayamnya. Bukan karena dosa, amin. Tapi karena kebenaran. Amen. Jangan takut untuk berbeda. Amin. Perhatikan saudara ya. Gak ada namanya di tengah-tengah ikut Tuhan. Saudara naik atau turun, itu aja. Dunia akan mencoba menarik saudara turun. Pergaulan akan mencoba menarik saudara turun. Itu seperti hukum Allah, hukum gravitasi saudara. Amin. Lingkungan saudara akan mencoba menarik saudara turun. Untuk tidak menghargai hal-hal dari Tuhan. Untuk apa kau kebaktian? Untuk apa kau begini segala macam? Amin saudaraku. Saudara harus menaik, gak ada di tengah-tengah. Amin. Hati-hati dengan pergaulan saudara. Kalau pergaulan saudara tidak membuat saudara lebih rohani, udah tinggalkan aja. Amin. Raja Wali terbang sendirian kok. Bukan berarti kita antisosial. Kalau dia sakit kunjungi. Haleluya saudaraku. Sakit doakan. Tapi untuk bergaul jangan. Ya sekedar aja. Karena bergaul ini saudaraku, kita dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi. Amin. Kalau kira-kira saudara dipengaruhi, udah tinggalkan. Gak usah noleh-noleh ke belakang. Amin saudara. Amin. Saudara diberkati sejauh ini. Dan mulai hari ini saudaraku, biarlah saudara semua sini cintakan Tuhan. Amin. Cintakan firman-Nya. Amin. Buat itu menjadi satu komitmen. Haleluya. Haleluya. Bawa Alkitab saudara. Kalau perlu beli Alkitab yang baru. Mari kita bagi berdiri.